Shalom. Saya senang sekali siang hari ini berdiri di hadapan teman-teman yang berjiwa muda, on fire di dalam Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Yang semua yang menyala-nyala katakan amin. Yang di atas katakan amin. Kok pelan? Belum pada makan ya? Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak terlalu panjang karena kalau saya panjang kalian gak makan siang. Kak Budi akan menyampaikan dengan sangat panjang. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Hari ini kita akan belajar bagaimana gaya hidup baru di dalam Kristus. Nah, semua dari kita mungkin sudah gak asing dengan Lukas 19 ayat 1 sampai 10 karena firman Tuhan hari ini berbicara atau menceritakan tentang Sakeus. Ada lagunya ya, Sakeus orang pendek. Nah gitu ya, kalau teman-teman yang sekolah minggu pasti familiar dengan lagu ini. Oke, saya akan bacakan Lukas 19 ayat 1 mulai. Sakeus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, saya akan bagi perikop ini menjadi 3 bagian. Teman-teman mungkin akan coba sambil mendengarkan, sambil menginterview. Kita ada di bagian yang mana nih ya? Bagian yang pertama ada di ayat 1 dan 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Yang pertama adalah, kalau kita lihat, arti kata dari Yeriko adalah kota yang berbau harum. Ya. Tapi tahukah teman-teman di tempat ini, di tengah kota yang berbau harum, itu ada seorang yang bernama Sakeus. Seorang yang dikatakan pemungut cukai, yang merugikan banyak sekali dari orang Israel pada masa itu. Mungkin hal yang sama dengan kehidupan setiap kita. Kita merasa kita itu sebetulnya berada di lingkungan yang baik. Atau kita sudah melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita sudah doa, kita sudah datang kebaktian, kita sudah membaca firman, kita sudah kayaknya lakukan banyak hal. Tetapi dalam kehidupan kita itu kita punya banyak pergumulan yang kayaknya enggak selesai-selesai di dalam kehidupan kita. Lawannya dari harum itu saya cari-cari apa ya yang istilahnya anyir ya. Anyir, bau yang gak enak gitu ya. Nah teman-teman di sini coba introspeksi diri. Apakah engkau merasa hari-hari ini di dalam hatimu, di dalam hidupmu ada sesuatu bau anyir yang ada di dalam tubuhmu. Di dalam dirimu, di dalam hatimu. Kau punya sebuah dosa, kau punya kelemahan. Engkau merasa aku pengen lepas dari dosa ini. Aku pengen lepas dari kelemahan ini. Tapi kenapa gak bisa? Tapi salah satu berita yang penting yang teman-teman mesti dapatkan hari ini. Yang pertama adalah Yesus masuk ke kota Yeriko. Hari ini Yesus masuk di dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak izinkan engkau dan saya berada di dalam keanyiran yang secara lama. Ya, Yesus pengen bawa terobosan dalam kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Ya, yang rindu mengalami terobosan teriakan amin. Yes, ya. Hal yang kedua, Yesus punya kerinduan loh menyelamatkan setiap kita, bawa keterobosan dalam kehidupan kita.
Tapi apa yang harus jadi bagian kita? Bagian yang kedua adalah, kita lihat di ayat yang ketiga. Sakius berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kita akan berhenti di situ. Sebuah kerinduan kecil untuk melihat orang apakah Yesus itu akan bawa terobosan di dalam kehidupan setiap kita. Itu bicara tentang apa? Kehausan kita akan Tuhan. Kehausan untuk kita itu, orang macam apakah Tuhan Yesus itu? Aku mau melihat Yesus. Aku mau ketemu dengan Yesus. Dan lihat apa yang Sakius, apakah benar Sakius itu merupakan orang yang haus dan lapar akan Tuhan? Kita lihat. Dia tidak berhasil karena orang banyak itu sebab badannya pendek. Dia punya banyak kelemahan, dia ada kelemahan dan orang banyak menutupi. Saya tuh sempat merenungkan firman ini, sebetulnya mungkin seringkali itu kita pengen menghadap Tuhan, tapi ada banyak orang banyak yang menutupi kita. Apa orang banyak kita ketika kita ingin menghadap Tuhan? Medsos kita, Wapri kita, atau WA grup kita. Sometimes kita mau menghadap Tuhan di pagi hari, tiba-tiba karena kita kan hari gini kan seringnya baca Holy Gadget ya, firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tiba-tiba mau baca Alkitab nih, atau mau nyalain lagu saat teduh nih, centing. Ada notif masuk dari orang banyak ya, menarik perhatian kita sehingga kita gagal melihat Yesus pagi itu. Tapi Sakius tidak berhenti dengan orang banyak. Dia naik ke pohon ara, dia tetap berusaha, dia menghiraukan orang banyak. Tujuannya apa? Dia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Buat saudara dan saya, orang apakah Yesus itu? Apakah dia sahabatmu? Apakah dia Tuhanmu? Apakah dia Bapa dalam kehidupanmu? Dia akan jadi seperti apa yang kau rindukan. Amin. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, berita baiknya, kehausan kita akan yang membawa terobosan. Yesus rindu menerobos kehidupan setiap kita. Kita mesti punya sebuah usaha, kita punya kerinduan untuk melihat orang apakah Yesus. Tapi hal yang ketiga, berita baiknya adalah ketika Yesus sampai ke tempat itu, ayat yang kelima. Ia melihat ke atas dan berkata, Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Hari ini juga Yesus akan menumpang ke rumahmu. Hari ini juga merupakan hari pembalikan keadaan dalam kehidupan setiap kita. Setiap kita yang lemah, hari ini katakan bahwa Yesus ada di dalam hidupku. Yesus bawa terobosan dalam hidupku. Yesus akan tinggal di dalamku dan aku tidak akan jadi sama lagi. Semua kelemahan itu menjadi berubah. Coba dilihat ya, yang ayat ketika Yesus tuh duduk-duduk di rumahnya Sakius ya. Tetapi Sakius berdiri, ayat ke-8, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang yang kukembalikan 4 kali lipat. Perubahan hidup itu terjadi dan bisa dirasakan oleh sekitar kita ketika kita mengizinkan Yesus masuk ke dalam rumah kita. Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, perubahan besar pasti terjadi. Sekitar kita pasti merasakan adanya perubahan di dalam kehidupan kita. Makanya kalau misalnya nih ya, ada kita orang tiba-tiba diam, artinya orang lagi ngibahin kita, tiba-tiba diam gitu ya. Berarti kita tuh mestinya bertanya, apa ya, ada apa ya dengan hidup kita? Apakah Kristus belum terpancar di kehidupan kita? Ya. Nah, tadi ketika kita nyembah Tuhan tuh ingatkan satu. Jangan dikira kalau ketika Yesus sudah mau terobos hidup kita, terus itu semuanya secara mulus ya. Yang ayat ke-7 itu dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang ke rumah orang berdosa. Itu apa? Tekanan, intimidasi seringkali datang ke kehidupan kita. Tapi jangan takut, Yesus tetap menumpang ke kehidupanmu. Yesus tetap akan datang dan melawat hidupmu. Miliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi, walk with you, talk with you. I
Walk with you. And talk with you, hear you speaking, Feel you breathing. Walk with you. And talk with you. Hear you speaking. Feel you breathing. Walk with you. And talk with you. Hear you speaking. Feel you breathing. Whoa. Yes, Lord. and talk Amen, amen. Hear you speaking. Feel you breathing. Walk with you. And talk with you. Hear you speaking. Feel you breathing. Walk with you. And talk. Yes, Lord. Hear you speaking. Feel you breathing. Tuhan, siang hari ini kami mau bawa setiap pergumulan kami. Kami mau bawa Tuhan setiap kelemahan kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan kami katakan kami mau jalan dengan Engkau. Kami mau berjalan bersamamu Tuhan. Kami menikmati akan kehadiran-Mu. Bantu kami Tuhan untuk senantiasa kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Makasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Sakeus dia berjumpa dengan Kristus dan hidupnya diubahkan. Apa halangannya buat setiap kami diubahkan? Apa halangannya hidup kami mengalami perkara-perkara yang ajaib? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar terus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Saudara, saya mau lanjutkan. PowerPoint-nya simpan aja for the next time. Saudara, mungkin saudara katakan, tadi Kak Pauline sampaikan bagus sekali, ya kan, ada sebuah kata yang menarik, orang macam apakah Yesus itu? Mungkin ayatnya ditunjukkan aja. Tadi Lukas pasal yang 19. Bisa bantu saya supaya saya nggak usah cari di sini. Orang macam apakah Yesus itu? Sudah ada? Ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Satu klausa yang menarik adalah dikatakan seperti ini di ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu menurut setiap saudara? Hari itu Yesus tanya kepada murid-muridnya, menurut kamu, who am I? Menurut kamu, siapa aku? Oh, engkau adalah Elia. Engkau adalah Yeremia. Banyak orang katakan bahwa engkau adalah seperti nabi-nabi yang luar biasa. But, menurut kamu, aku siapa? Hari itu, tiba-tiba Petrus, dia katakan, you are the Messiah, the Son of living God. Yesus katakan kayak gitu, itu ada di Matius 16. Yesus katakan, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang mewahyukan itu di dalam kehidupan. Saudaraku,
kadangkala kita ini punya kepercayaan yang salah dengan pribadi Yesus. Kekristenan menikmati yang namanya kepercayaan yang salah. Sehingga kita tidak menikmati semua anugerah, semua apapun yang Yesus lakukan. Kenapa Zakius mengalami hal yang ajaib? Kenapa Petrus mengalami hal yang luar biasa di Matius 16? Karena dia mengenal siapa Yesus. Karena dia mengenal siapa itu Yesus sendiri. Markus 6 ayat 53 saya mau bacakan. Markus 6 ayat 53, setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Detik di mana mereka mengenal Yesus, maka ayat ini kan luar biasa. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Yesus seperti apa yang saudara dan saya kenal? Yesus seperti apa yang saudara dan saya ketahui? Karena itu akan menentukan saudara akan mengalami sejauh apa Injil itu. Orang banyak katakan ketika mereka keluar dari perahu, mereka segera mengenal epiginosko. Mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada siapa? Kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kenapa mereka mengalami hal yang ajaib di dalam Kristus? Karena mereka mengenal Yesus. Kenapa Zakius mengalami perubahan hidup yang dramatis? Karena dia mengenal Yesus. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Pengenalan kita sama Yesus itu menentukan, saudaraku. Lebih dari apapun juga. Mungkin saudara punya pasangan, percayalah. Pengenalan saudara sama Yesus itu harusnya menguasai hidup setiap kita. Nanti kita akan lihat bagaimana orang-orang yang ada di sekeliling Kristus. Mereka mengalami hal-hal yang ajaib. Kenapa? Karena mereka mengenal Yesus. Tadi sudah dimulai. Bahwa Zakius mengalami perubahan hidup. Karena dia mengenal Yesus itu. Mari kita lihat yang berikutnya. Siapa lagi yang mengalami perubahan karena mengenal Yesus? Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan seperti ini. Markus pasal yang kelima, kalau sudah baca kitab Markus, sudah akan ketemu bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Mulai dari orang yang terikat dengan roh jahat yang ada di Gerasa, lalu ada cukup banyak di satu pasal itu sudah akan ketemu bagaimana Kristus begitu luar biasa mengerjakan hal-hal yang ajaib. Markus pasal yang kelima adalah di situ seorang yang 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Ini orang yang sudah tidak ada harapan. 12 tahun mens, lama sekali. Rata-rata wanita mens itu cuma 7 hari. 1 minggu. Tetapi ini mens tidak pernah bisa berhenti. Itu kondisinya. Apapun yang menjadi kondisi setiap saudara, apapun yang menjadi kondisi buat keluarga setiap saudara, saudara mesti percaya. Belajarlah dan lihatlah apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Kondisi yang kedua adalah ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib. Dia sudah berulang-ulang. Udah pergi ke dokter A, dia pergi ke dokter kota C, dia pergi ke dokter kota B, tetapi tetap aja tidak ada perubahan.
Tetap aja dia tidak mengalami pemulihan. Dia gunakan semua tabib yang terbaik mulai dari kota A mungkin sampai kota Z. Tetapi Alkitab katakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia panggil semua tabib, dia gunakan semua instrumen investasinya, dia gunakan semua tabungannya, dia gunakan semua dananya, dia gunakan rumahnya, dia jual mungkin. Tidak ada data memang. Tetapi dia habiskan semua harta bendanya untuk ke tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Yang keempat, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Namun sama sekali tidak ada perubahan. Namun sama sekali tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kamu sembuh. Dokter sudah give up. Alkitab katakan tidak ada faedahnya. Malah yang kelima, sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya nggak tahu dengan apapun yang saudara hadapi. Tetapi perempuan ini tidak punya landasan apapun. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia tidak berhenti merenungi nasibnya. Dia tidak berhenti katakan aku ini orang cilaka. Aku ini orang yang sengsara. Aku ini orang yang binasa. Ayat 27 itu ayat yang menarik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang siapa? Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia bukan cuma mendengar satu berita tentang Yesus. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Di kota A dia berjumpa dengan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Dia mendengar kisah itu. Bagaimana Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi, pergi. Dan perempuan itu dimerdekakan. Dia mendengar di kota B, dia ketemu dengan Zakius juga. Bagaimana sang pemungut cukai, dia gunakan kekuasaannya untuk menekan warga. Orang-orang yang dikasihnya itu ke orang-orang Israel. Dia peras mereka. Dan dia mendengar bagaimana Yesus mau menumpang di rumahnya. Dan Yesus sentuh kehidupannya. Dia mendengar di kota Z. Ada Bartimeus yang teriak-teriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Have mercy on me. Dan Tuhan sembuhkan dia. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang saudara dengar hari-hari ini? Apa yang saudara dengar? Apakah yang saudara dengar hari ini Tuhan sayang, besok Tuhan tidak sayang dengan saudara? Hari ini seolah-olah Tuhan baik, tapi besok Tuhan bisa tidak baik dengan kita. Apakah itu yang saudara dengar? Saudaraku, sehingga kita nggak berani datang kepada Tuhan. Perempuan ini tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Tetapi pada waktu dia mendengar berita-berita tentang Yesus, dia kejar, harusnya. Perjanjian lama mencatat harusnya orang yang tidak tahir atau orang yang keluar lelehannya itu, keluar darah menstruasinya, dia tidak boleh kumpul dengan orang banyak. Dan dia kalau mau datang dia harus ngomong najis, najis, najis. Tetapi hari itu dia tidak pedulikan. Kenapa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Oh Yesus di kota A dia terima semuanya. Dan dia mengalami keajaiban. Detik di mana dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lahir sebuah iman. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Apapun kondisi kita, apapun permasalahan kita, apapun yang kita hadapi, Yesus yang sama adalah Yesus yang luar biasa.
Kalau perempuan ini mengalami keajaiban, kalau perempuan ini mengalami terobosan, kalau perempuan ini mengalami pertolongan Tuhan, kenapa? Karena mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa halangannya buat saudara dan saya? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Detik di mana dia mendengar berita tentang Yesus, disitulah imannya muncul. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan firman Tuhan, tetapi firman Kristus. Dia ngomong, wow, di kota itu Tuhan sembuhkan. Apa halangannya? Apa halangannya? Apa halangannya untuk aku ngalami keajaiban? Kenalah Yesus. Kenalah Yesus. Maka kita akan lihat keajaiban supranatural terjadi melalui hidup kita dan di dalam kita. Mungkin saudara datang hari ini, pagi ini katakan, orang tuaku sedang sakit. Apakah mungkin bisa mengalami kesembuhan? Mari kita lihat contoh berikutnya. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Mulai dari ayat yang ke-5. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Mungkin ada sebuah pergumulan orang tuamu. Kak, saya kan di Jogja. Tapi orang tuaku ada di daerah. Apakah mungkin keajaibannya bisa berlangsung? Mari kita lihat. Matius 8 ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepadanya, kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai dari seorang pun dari antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Kenapa perwira Kapernaum ini mengalami hal yang ajaib? Kenapa perwira Kapernaum ini mengalami hal yang luar biasa? Dan hambanya disembuhkan, padahal hambanya tinggal di rumahnya. Dia cuma katakan sepatah kata saja. Dia mengerti, dia mengenal, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, itulah yang menyembuhkan hamba itu. Apa yang keluar dari mulut Yesus, itulah yang menyembuhkan. Harusnya berita-berita tentang Yesus itulah yang saudara dan saya mesti renungkan. Harusnya berita-berita tentang Yesus itu yang memenuhi hati kita. Mungkin hari-hari ini saudara katakan, Kak, tahun depan resesi. Tapi di dalam Kristus kita mengalami yang namanya prosperity. Yang percaya katakan amin. Bagi Yesus tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan. Sekalipun dia mengalami kekurangan, tetapi itu pintu masuk untuk dia mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. 5 roti 2 ekor ikan. Dia mengerti bahwa cuma 5 roti 2 ekor ikan. Tetapi di dalam Yesus dia bisa memberi makan 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mendengar berita-berita tentang Yesus. Itu membawa keajaiban di dalam kehidupan perwira Kapernaum.
hambanya terbaring sakit. Tidak ada landasan untuk dia berharap. Tetapi dia percaya bahwa perkataan-perkataan Yesus itulah yang memulihkan. Yang membuat si lumpuh dan menderita itu dipulihkan, itu yang disembuhkan. Harusnya Kristus itulah yang memenuhi. Tiap pagi saudaraku, pada waktu saya bangun pagi, saya selalu katakan, itu kan ada lagunya bagus banget ya. Early in the morning ya. Itu kan early in the morning. Pada waktu pagi, saya cuma ngomong, Tuhan terima kasih buat penebusanmu yang sempurna. Terima kasih buat karya keajaiban dari darahmu yang begitu ajaib. Terima kasih buat darah yang tercurah di Kalvari buat aku. Sehingga pagi ini aku berjumpa dengan Engkau. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Buat darah yang luar biasa. Yang membuat aku layak. Yang membuat aku benar. Yang membuat aku kudus. Yang membuat aku menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan tiba-tiba saya sudah bersama dengan Tuhan berdua. Amin. Amin. Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apakah Yesus menolak saudara masuk hadirat Tuhan? Siapa bilang? Dia tidak pernah menolak sama sekali. Saudara baca di kitab Injil, saudara tidak akan menemukan dia menolak kecuali kepada golongan. Satu golongan saja, Farisi dan Saduki. Tapi selebihnya dia open his heart. Perenungan tentang Kristus, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang penebusannya, itu harusnya yang memenuhi hati kita. Akhirnya saya mengerti kenapa beberapa tahun yang lalu Tuhan sembuhkan darah di atas kepala saya, di kepala saya. Hari itu saya berbaring dan saya cuma tiduran. Saya hanya mendengarkan firman. Saya hanya mendengarkan tentang apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. Bagaimana aku menjadi anak Tuhan. Bagaimana aku mengalami penebusan. Bagaimana aku mengalami pemulihan. Bagaimana aku mengalami pengampunan dosa. Dan aku mengalami hal yang ajaib. Akhirnya saya semakin mengerti bahwa perenungan tentang Kristus itulah yang membawa kepada keajaiban. Amin. Mari kita lihat satu contoh lagi. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul 14 maksud saya. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Saudara, ini lebih parah lagi. Di Listra ada seorang yang duduk saja. Kenapa dia duduk saja? Karena, kalau bahasa Indonesiaan kayak gitu ya, karena lemah kakinya. Tapi bukan cuma lemah kakinya dan lumpuh. Sejak kapan dia lumpuh? Keterangan waktu, sejak ia dilahirkan. Dan belum pernah dapat berjalan. Ayat 9, ini ayat yang luar biasa. Itu tidak pernah bisa membatasi untuk dia mau mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Ia duduk dan dia mendengarkan. Ia duduk dan dia mengamak, dia dengarkan dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Paulus bicara. Dan ayat ini luar biasa. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Dari mana dia mendapatkan iman itu muncul?
Pada waktu dia mendengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Apa yang disampaikan Rasul Paulus. Ayat yang ke-7 dikatakan. Di situ mereka memberitakan Injil. Apa itu Injil? Itulah yang dilakukan Yesus buat setiap kita. Itulah yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu buat setiap kita. Amin. Dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dia dengarkan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Oh ada ya yang namanya Yesus yang melakukan keajaiban. Oh ada ya yang namanya Yesus yang mengampuni dosa. Dan dia mengalami kesembuhan. Di situ mereka memberitakan Injil. Lebih jelasnya apa? Baru Kisah Para Rasul 13. Ayat yang ke-38. Ini yang disampaikan Paulus ke kota-kota. Jadi ketahuilah saudara-saudara. Oleh karena dialah, oleh karena Yesuslah, maka diberitakan kepadamu pengampunan dosa. Perempuan ini mendengarkan tentang pengampunan dosa. Perempuan ini mendengarkan apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan perempuan ini mengalami keajaiban. Oh Yesus yang sama yang dia dengar. Memulihkan orang-orang yang lain. Dan akhirnya dia mengalami keajaiban. Di tangan ayat 39 dikatakan. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pemulihan. Dia mengalami penebusan. Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Kunci perempuan ini. Dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tadi pagi salah satu pemimpin, dia juga anggota Komsel saya, dia cerita. Hari Jumat kemarin, saya pelayanan di Purworejo. Saya sampaikan yang sama. Ada seorang pemain shofar, dia datang dalam kondisi vertigo, migrain berat. Dan dia cerita, hari itu dia mengalami yang namanya kesembuhan. Tiba-tiba dia ngerasain di kepalanya ada yang hangat, menyentuh. Dan hari Jumat kemarin, waktu persekutuan di minggu Jumat kemarin, saya nyampaikan Jumat sebelumnya. Dia sudah melayani tanpa rasa sakit sedikit pun. Berita-berita Yesus itu memulihkan. Berita-berita tentang Yesus itu menyembuhkan. Amin. Amin. Apa yang saudara dengar tentang Yesus? Apa yang saudara renungkan tentang Yesus? Saya mau bawa setiap saudara untuk mencintai kebenaran firman. Karena Yesus lakukan perkara-perkara yang ajaib melalui firman-Nya. Amin. Mari kita lihat satu lagi. Matius 14 ayat 22 sampai 31. Matius 14 ayat 22. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, jam 3 pagi itu ya tepatnya, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena hantu.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, saya suka ayat ini. Kata Yesus, datanglah. Dia dengarkan berita tentang Yesus. Yesus ngomong, come. Pada waktu Yesus ngomong datanglah, dia ngomong, oke, kamu ngomong datang. Tiba-tiba air freezing. Dia bisa berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Dan dia bisa berjalan di atas air. Dia berjalan di atas yang namanya kemustahilan. Kenapa? Karena dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia mendengar berita-berita yang ajaib. Yang keluar dari mulut Allah. Petrus berjalan di atas kemustahilan. Iman itu bukan diiman-iman. Iman itu lahir karena engkau mendengar dari apa yang Yesus sampaikan. Petrus tahu. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Dia gak pedulikan semua penelitian orang. Bahwa berat jenis manusia gak mungkin bisa berjalan di atas air. Gak mungkin. Walaupun Febri lebih kecil dari saya, masukkan ke air, tetap aja dia tenggelam. Ya kan? Petrus mungkin lebih besar. Tapi dia gak pedulikan dengan semua penelitian yang ada. Yang mengatakan bahwa mungkin masa jenis tubuh manusia tidak bisa di atas air. Tetapi dia mengerti bahwa ada hukum yang lain. Itu perkataan-perkataan Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Itulah yang membawa dia berjalan di atas kemustahilan. Apapun yang saudara hadapi. Apapun yang saudara alami hari-hari ini. Tantangan apapun. Belajar. Dengarkan apa yang Yesus katakan. Buat semua situasi saudara. Kak, kenapa kok aku belum dapat pasangan hidup? Ya mungkin belum aja. Nggak usah diselidiki. Kenapa ya? Kurang apa? Udahlah, tenang aja. Itu artinya saudara mesti bersungguh hati layani jiwa-jiwa terlebih dahulu. Ya dong. Sentuh kehidupan banyak orang terlebih dahulu. Sebelum nantinya, setelah saudara diberkati, saudara boleh menyentuh istri saudara. Setelah diberkati, bukan pada waktu saudara membangun hubungan. Ya kan? Amin. Apapun kondisi saudara, dengarkan apa yang Yesus katakan. Petrus ngerti. Dia mau gak mungkin. Aku ahli, nelayan, jago nih. Tetap aja. Pada waktu dia mendengarkan, Yesus katakan, dia bisa berjalan di atas air. Sepanjang saya mengikut Tuhan, cuma ada 2 tempat orang berjalan di atas air. Yang pertama adalah kisah Petrus, yang kedua adalah kisah di Zoe. Bagaimana ada orang yang berjalan di atas air, itu bukan semua orang. Ada orang yang bisa berjalan karena keajaiban Tuhan. Amin. Dia mendengar apa yang Yesus katakan. Yang terakhir, mari kita lihat. Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Telah sepanjang malam kami gunakan semua daya upaya. Kami gunakan semua keahlian kami untuk menangkap ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa.
Tapi ayat ini luar biasa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Dia katakan, aku sudah berjuang. Aku sudah lakukan yang terbaik semuanya, tetapi aku gak bisa. Tapi engkau mengatakan, tebarkan sebelah kanan. Maka kamu akan lihat keajaiban. Dan dia lihat keajaiban. Amin. Dia lihat keajaiban. Kondisi apapun, Tuhan bisa ubahkan hidup setiap kita. Kondisi apapun. Perempuan sakit pendarahan diubahkan. Petrus mengalami keajaiban. Petrus berjalan di atas air. Hamba dari Kapernaum mengalami terobosan. Zakius hatinya diubahkan. Apa halangannya buat setiap saudara? Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Dia masih bekerja sampai hari ini. Dia masih bekerja untuk melakukan sesuatu di dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Jangan dengarkan berita-berita tentang dunia. Dengarkan berita-berita tentang Yesus. Mari bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.